Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 sub pokok bahasan ini ya, dari daftar kata, entry kamus, contoh dan maknanya, pengolahan daftar kata, dan profil teks. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas 2 sub pokok bahasan sekaligus. Yang pertama adalah daftar kata dan memeriksa ejaan, kemudian ngram dan pemeriksa tata bahasa. Jadi ini masih terkait dengan aplikasi yang database-nya menggunakan word list atau frequency list begitu. Ya, jadi kalau daftar kata sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini saya kasih highlight dulu supaya tahu bahwa kita sedang membahas ini. Untuk daftar kata tidak perlu saya jelaskan lagi, dulu sudah pernah dibahas ya. Pemeriksa ejaan, ya pemeriksa ejaan ini sebetulnya sudah ada di dalam software seperti Microsoft Word begitu. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kata, maka nanti Microsoft Word akan memeriksa apakah kata-kata tersebut telah tertulis dengan baik atau tidak. Kalau tidak, dia akan memberikan semacam garis ya, garis keriting di bawah. Saya akan buka misalnya seperti ini. Oke, saya akan tulis writing seperti ini dengan G-nya banyak. Kemudian yang kedua, saya akan tulis visualize. Oke. Jadi dua-duanya sama-sama dideteksi sebagai misspelling. Ya, jadi mereka tidak dieja dengan baik begitu. Makanya namanya pemeriksa ejaan, spell checker, tidak ditulis dengan baik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu, writing. Jadi kalau ini kesalahannya jelas sekali ya. G-nya terlalu banyak, harusnya cukup satu saja. Kalau kita hapus G-nya, yang sisanya, nah nanti dia garis merah yang ada di bawah, keriting merah yang ada di bawah itu akan hilang. Nah, kenapa Microsoft Word bisa mendeteksi ada garis merah seperti ini? Mendeteksi bahwa ini adalah kosakata yang misspelling atau tidak tertulis dengan baik. Jadi dia di dalamnya ada sebuah daftar kata, ya, dan tidak perlu frekuensi, cukup daftar kata saja. Kemudian ketika seseorang mengetik seperti ini, maka kata-kata ini akan di cross check ke apakah dia ada di dalam daftar kata tersebut. Ya, misalnya kita pakai daftar kata BNC, Brown, dan sebagainya, Ya, Microsoft Word tentu saja punya daftar kata sendiri. Kalau dia ada, misalnya seperti ini, writing, oke, tidak akan diberikan garis keriting merah di bawah. Tapi kalau seperti ini dan tidak ada di dalam daftar kata tersebut, maka akan diberikan garis keriting merah. Nah, yang terjadi selanjutnya, ya, jadi kalau tadi hanya mendeteksi apakah ada atau tidak, selanjutnya menggunakan algoritma tertentu, Microsoft Word akan menyarankan ya kosakata dengan ejaan yang baik dan benar. Jadi di sini kita bisa klik kanan, ya, kemudian di sini ada sarannya yaitu writing. Sarannya bisa satu, bisa lebih ya, kadang ada satu, kadang ada dua, dan sebagainya, bisa tiga, bisa banyak. Oke, jadi ini saya kembalikan. Jadi kalau tadi kesalahannya mutlak ya, jadi memang mutlak karena kita yang salah ketik. Dan itu terdeteksi oleh pemeriksa ejaan. Nah sekarang bagaimana dengan yang ini? Visualize. Visualize ini bukan ejaan yang salah. Dia benar, hanya saja visualize. Di sini kita lihat S-nya yang ada di sini, ini menggunakan spelling British English. Kalau American English itu Z, jadi visualize. Saya ganti menjadi Z, maka di sini hilang garis miringnya. Kenapa? Kalau Anda lihat di bawah sini, ya semoga kursor saya kelihatan ya di sini. Dokumen ini diperiksa menggunakan pemeriksa ejaan dengan daftar kata dari American English, ya English United States. Jadi kenapa? Itulah sebabnya kenapa kalau saya tulis S di sini maka terdeteksi sebagai salah ketik. Begitu juga dengan misalnya seperti ini, color. Ya, kalau American English kan hanya color saja. Ya, seperti ini.
Oke ya, jadi seperti itu. Ini tergantung sekali dari daftar kata yang dipakai begitu. Ya, jadi itu untuk pemeriksa ejaan. Ya, jadi pemeriksa ejaan sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas yang n-gram. Oh, saya coret dulu. N-gram ini, ya, n-gram ini sama juga sebetulnya seperti daftar kata, tapi dia terdiri dari rangkaian kata. Ya, ada contohnya di sini. Ya, sorry bukan itu. Nah, ini dulu. Coba perbesar ya. Ya, seperti ini. Jadi n-gram itu bisa 2 kata, bisa 3 kata, bisa rangkaian 2, 3, 4, ya terserah. Di sini saya pakai yang 2 ya, ada of the, in the, on the, for the, with the, from the, bla 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 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini yang dinamakan n-gram. Jadi tidak terlalu sulit ya. Jadi seperti word list, tapi dia satu baris itu terdiri dari 2 kata. Ya, jadi persis seperti word list ada frekuensinya juga di sebelah kanannya di sini. Ini saya ambil dari Languagebox ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang yang bisa kita lakukan di sini aplikasinya yaitu adalah pemeriksa tata bahasa atau grammar checker. Ya, saya akan ambil ilustrasi dari Grammarly lagi. Saya akan coba perbesar ya. Oke, jadi bisa dilihat ya dari sini ya. Ini dulu bagian sini. Ini adalah word list-nya. Bisa kita lihat di sini ada she goes, she going, she gone, she got graduated, she groups, she handles, she has, bla 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 bla. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini adalah yang bagian tengah ini email yang saya tulis dan sudah saya install Grammarly. Saya tulis she go. Ya, maka yang dilakukan oleh Grammarly adalah dia akan mengecek n-gram-nya. She go, kira-kira mana yang pertama dia memeriksa apakah itu ada di dalam daftar n-gram-nya. Ternyata nggak ada. Ya, tidak ada. Dan ada beberapa yang mirip atau identik. Ada beberapa yang mirip dari she goes, she groups, she handles, ya, she has di sini dan sebagainya. Ya. Maka di sini yang paling mendekati itu adalah she dan goes. Kalau she groups jauh ya, she handles juga jauh perbedaannya, she has juga jauh. Ya, dan di sini karena yang paling dekat ya secara algoritma dia paling dekat dengan she go, maka disarankan ya pembenarannya atau pembetulannya atau koreksinya dari go dicoret, yang benar adalah goes. Jadi sebetulnya ya cukup sederhana ya database yang digunakan oleh Grammarly maupun Microsoft Word. Jadi hanya berupa word list atau n-gram. Tentu saja ada komponen-komponen lainnya yang membuat kita dengan nyaman berinteraksi dengan kedua aplikasi tersebut. Tapi pada intinya pada bagian ini saya ingin menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan word list dan n-gram sebagai database-nya, dan ini bisa kita dapatkan dari sebuah korpus. Oke, baik, sudah kita selesaikan 6 pokok bahasan ya. Jadi akan saya coret di sini dari daftar kata, entry kamus, pengolahan daftar kata, profil teks, dan pemeriksa tata ejaan. Jadi kalau ingin saya recap gitu dengan singkat, kita telah membahas apa itu daftar kata ya beserta aplikasinya ya, dalam bidang leksikografi ya, kemudian implementasi aplikasi yang dicontohkan dalam pemeriksa ejaan, text profiler, pemeriksa ejaan, dan pemeriksa tata bahasa. Dan kesemuanya itu, daftar kata itu bisa kita derivasi dari sebuah korpus. Demikian kali ini, tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di bawah. Ya, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.